Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 segera dimulai dengan acara yang akan kita ikuti bersama. Acara pertama pembukaan, pujian dari terbit matahari, dan kedua senyum dan berwajah gembira, sekaligus kita buka dalam doa. Yang kedua untuk firman Tuhan, pujian yang pertama, kusiapkan hatiku Tuhan, dan untuk persembahan pujian, berilah yang baik. Penutup pujian yaitu kasih pasti lemah lembut. Dan selesai kita akan mendengarkan penyampaian acara yang kelima. Itulah acara yang akan kita ikuti bersama di pagi hari ini. Kita mulaikan acara ini. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Joy. Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Ya, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Joy. Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dahsyat luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun ibadah kita masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi tidak menutup kerinduan kita mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat kakak yang akan membawakan firman Tuhan sebentar. Sekali lagi kita patut mensyukuri semua anugerah berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di minggu ini torang diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu atas nama pimpinan sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang menyampaikan bagi kita selamat pagi, selamat datang buat Kadim, Kakak Andre, Adena yang sudah siap melayani kita semua, dan adik-adik yang ada di rumah sudah siap beribadah kepada Tuhan. Selamat kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdiri semua, terang menyanyi dari terbit matahari dengan semangat. Dari terbit matahari, semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, puji nama Tuhan. Torang lagi boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak kira kalau torang memuji Tuhan dan harapan kita semua berbahagia, semua tersenyum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kita lagi lakukan senyum dan berwajah gembira. Pakai gerakan. Kalau senyum-senyum semua.
senyum gembira, senyum dan berwajah gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami patut bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami, tugas aktivitas kami di minggu berjalan ini. Ada begitu banyak berkat yang teralami dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Sehingga dalam bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya Tuhan, kami rindu, kami dibekali lewat cerita firman Tuhan tadi. Sebentar, Tuhan tolong kami, tenangkan hati pikiran kami, Roh Kudus menguasai seantero hidup kami. Dan kami berdoa untuk Kadim Kakak Andre Adena yang sudah siap melayani kami, pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tidak ingin ada satu oknum yang mengganggu kami. Kami menolak, mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang beracara dengan kami. Berfirmanlah Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Dan untuk bacaan firman Tuhan dan perenungan akan dibawakan oleh Kak Andre Adena. Untuk itu kita lakukan Kusiapkan Hati Tuhan dan diserahkan kepada Kakak Andre. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang, tadi kita sudah memuji Tuhan
dan kita sudah memohon pertolongan Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita buka Alkitab. Kita akan membaca dalam Perjanjian Baru, Roma pasal 12, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Jadi sekali lagi kita akan membaca dalam kitab Roma pasal 12, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah membaca bersama-sama, dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam sorga, ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang kembali rindu dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sudah membaca bersama-sama dalam kitab Roma pasal 12, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Saat ini Tuhan kami memohon, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang akan Engkau utus, memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk memperkatakan segala firman-Mu. Biarlah apapun yang hamba perkatakan itu adalah kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, bahkan kami semua yang beribadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah membaca tadi di dalam kitab Roma pasal 12, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Dan tema dari pembacaan kita di pagi hari ini yaitu kenali dirimu. Jadi tema pembacaan kita di pagi hari ini yaitu kenali dirimu. Adik-adik sekalian, kalau mau kasih penjelasan itu kata kenali, kenal berarti torang so tahu. Kenal berarti torang so dekat dengan orang tersebut. Nah, adik-adik sekalian, dalam pembacaan kita di pagi hari ini yang bertemakan kenali dirimu, bagaimana kita bisa mengenal diri dan pribadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu, siapa kita sebenarnya. Siapa kalau sama di rumah rupa Andrew yang sementara beribadah, atau Firly, siapa kita sebenarnya? Kita ini siapa? Bagaimana orang boleh mengenali orang pe diri? Yaitu kita mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mengenali diri kita? Kita harus mengenal Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Bagaimana itu Tuhan dalam cara hidupnya setiap hari? Nah, adik-adik sekalian, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, kalau orang baca dari ayat 12, dia tema persembahan yang benar. Banyak pelajaran, banyak ajakan yang boleh membuat orang sebagai anak-anak sekolah minggu tahu bagaimana itu cara hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada pembacaan kita dimulai ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21, kalau orang boleh rangkum
secara total ini pembacaan, torang boleh lihat bahwa dalam pembacaan ini ada pesan yaitu kasih, menerapkan kasih dalam kehidupan torang setiap hari. Nah, adik-adik sekalian, kakak mau bercerita, ini ada satu cerita tentang anak-anak sekolah minggu. Mudah-mudahan ini nak mau berlaku pada anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias. Ini ada dua sosok. Yang satu dia penama Suci, yang satu dia penama Dinda. Ini Suci dan Dinda ini adalah anak-anak sekolah minggu yang sangat rajin taat beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, ini Suci ini dia memiliki wajah yang sangat cantik. Ini Dinda juga ini tidak kalah cantik. Suci dan Dinda ini selain anak-anak sekolah minggu, mereka adalah anak-anak sekolah yang duduk di bangku SD. Dan dalam kehidupan mereka setiap hari sebagai anak-anak sekolah, ini Suci ini selalu memiliki hati yang dorang bilang selalu iri kepada Dinda. Kenapa ini Suci iri kepada Dinda? Karena ini Dinda ini dia juara di kelas. Selain dia juara di kelas, ini Dinda ini selain dia pinter, dia ini adalah anak yang penuh dengan kelemah lembutan. Anak yang selalu suka menyapa orang lain. Walaupun tamang-tamang jahina apa dia, ini Dinda ini, tetapi ini Dinda ini tidak pernah membalas. Ini Dinda ini selalu berpikir bahwa di saat dia dihina, di saat dia diperlakukan jahat, dia selalu ingat, aduh, kita jadi apa ajaran di sekolah minggu bahwa jangan torang mau balas kejahatan dengan kejahatan. Ini Suci ini, karena dia iri, ini Dinda ini selalu didekati oleh banyak teman-teman, karena ini Dinda ini pinter. Jadi jelas-jelas ini tamang-tamang japi batanya Pak Dinda, Dinda, bagaimana Kang? Ini soal ini torang mau kerjakan. Dinda, bagaimana Kang? Torang mau bikin ini PR dari Bapak dan Ibu guru. Nah, ini Suci ini, kalau mau pikir adik-adik sekalian, DP nama Suci Kang. Tetapi dia tidak memiliki cara hidup yang seperti namanya. Dia selalu memiliki hati yang penuh dengan iri dan dengki. Bahkan adik-adik sekalian, karena dia pe hati yang penuh iri dan dengki, sehingga timbul itu dia pe pemikiran jahat. Nah, ada satu waktu di saat dorang semua pulang sekolah, ini Suci soba begini, aduh Dinda ini semua pulang. Kita mau lihat di saat dia pulang, kita mau baking supaya dia ini mau jatuh di PC-PC. Nah, adik-adik sekalian, ini Suci ini memang soba pikir jahat. Dia so rancang itu rencana supaya ini ke Dinda kasihan mau alami kecelakaan. Nah, adik-adik sekalian, waktu pulang sekolah ini Suci ajak Pak Dinda. Dinda manja, Dinda torang semua pulang. Sama-sama torang pulang. Ini Dinda ini karena dia anak yang baik. Dia tidak pernah berpikiran jahat terhadap orang lain. Dia iko Pak Suci. Nah, adik-adik sekalian, so ditampa ba PC-PC ada balubang. Ini Suci ini dia pura-pura. Dinda manja torang cepat bawa lari Jo supaya mau cepat pulang. Ini Dinda kasiangnya nak tahu. Sampai ini Dinda tak masuk di dalam got. Dia PC-PC kasiang, lecet luka dia pe tangan. Ini Suci ini tanpa ada rasa kasihan karena dia kan yang rencana. Nyana ada rasa kasihan, dia balik lari akang patu Dinda. Nah, adik-adik sekalian, walaupun Suci sobeking begitu Pak Dinda, tetapi Dinda tidak ada rasa marah terhadap Suci. Nah, adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ini Suci ini sampai di rumah dia berpikir, tobat ngana Dinda. Semoga besok ngana nyana mau masuk sekolah supaya tamang-tamang boleh mau bawa dekat pak kita, kau mau bawa tanya pak kita bukan pangana. Nah, adik-adik sekalian, puji Tuhan karena ini Dinda ini anak yang baik, anak yang selalu taat kepada Tuhan. Tuhan berkati pada dia dengan kesehatan dan pemulihan. DP besok kamari Suci sudah datang pagi-pagi di sekolah. Selamat pagi teman-teman. Suci kaget dan lihat tuh Dinda ada di dalam kelas. Nah, adik-adik sekalian, ini Suci ini langsung duduk. Dia langsung bawa gini dalam hati.
Aduh, bagaimana ini Dinda ini? Kemarin ada jatuh, kapa dia masih tetap datang di sekolah padahal dia berluka-luka. Ini Dinda ini dengan hati yang penuh dengan kebaikan, nyanda ada rasa marah, dia datang. Suci, kiapa ngana kemarin di saat kita jatuh ngana nyanda tolong dang. Suci langsung babadiang. Ini Suci ini anak sekolah minggu yang juga rajin datang di sekolah minggu. Tetapi dia tidak mampu untuk menguasai dirinya sebagai anak Tuhan. Sehingga itu di waktu setan bersuara membisikkan itu niat-niat jahat. Karena dia ada rasa iri dan dengki pada Dinda. Sehingga dia dikuasai oleh setan. Dia tidak mampu untuk menguasai dirinya untuk menolak itu ajakan dari setan. Akan tetapi puji Tuhan karena ini Dinda pe kebaikan hati sehingga ini Suci ini boleh tambah pikir. Aduh iyo salah kita. Di sekolah minggu selalu ja kasih ajar. Jangan ja bikin jahat pa orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah adik-adik sekalian, ini dua sosok ini Suci dan Dinda. Kiranya akan menjadi satu pelajaran, satu gambaran yang akan memberikan contoh bagi kehidupan torang dalam menapaki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Mari torang seperti Dinda yang selalu memiliki hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang penuh dengan pemaaf, jangan seperti Suci, hati yang penuh dengan iri dengki sehingga boleh selalu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah adik-adik sekalian, kita kembali ke pembacaan kita di pagi hari ini. Di dalam ayatnya yang ke-17, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah adik-adik sekalian, tema kita di pagi hari ini kenali dirimu. Bagaimana adik-adik mau tahu adik-adik itu sebenarnya siapa? Adik-adik itu sebenarnya pribadinya bagaimana? Berarti adik-adik harus cari tahu bagaimana itu Tuhan. Bagaimana orang mau cari tahu itu Tuhan pe kepribadian? Yaitu orang boleh selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Rupa sama ini pagi ini orang boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Bagaimana kalau orang lapar orang boleh kasih akang makan. Bagaimana kalau orang haus orang kasih minum. Dalam pembacaan kita di pagi hari ini dalam ayat sebelumnya di pasal 12 ini orang boleh mulia bagaimana itu ajakan untuk berbagi. Bagaimana itu ajakan untuk menerapkan kasih. Karena adik-adik sekalian, salah satu ciri dari Tuhan Yesus adalah Tuhan penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang sebagai manusia sungguh luar biasa. Bayangkan Tuhan boleh mengorbankan dirinya hanya untuk orang manusia yang berdosa. Supaya orangnya tidak mau ada penderitaan. Nah adik-adik sekalian, sebagai anak-anak sekolah minggu, di pagi hari ini orang boleh membaca, orang boleh lagi belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Cerita tadi boleh memberikan satu pelajaran pada orang agar supaya orang tetap teguh sebagai anak-anak sekolah minggu untuk menerapkan kasih. Dalam kehidupan orang saat ini, apalagi di zaman corona saat ini, ada kakak jadi dengar-dengar, ya sesaman susah le begini, baku tanggung susah jo masing-masing. Jangan orang berprinsip seperti itu. Nah adik-adik sekalian sebagai anak-anak sekolah minggu apalagi yang so duduk di bangku SD kelas 5, kelas 6, yang so lebih ada pemikiran, pemahaman yang lebih baik, itu selalu boleh kasih contoh bagi adik-adik. Torang boleh kasih contoh untuk torang menerapkan kasih dalam torang kehidupan sehingga torang boleh mencerminkan itu sikap Tuhan Yesus dalam kehidupan torang setiap hari. Dorang mau tanya, siapa tuh anak itu? Oh, Fijas. Oh dia kata anak sekolah minggu, rajin berbakti kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Oh pantasan, karena dia rajin beribadah, berbakti kepada Tuhan, itu dia jadi anak manis. Nah adik-adik sekalian, jangan torang mau jadi anak-anak nakal. Dorang mau bilang, siapa suatu anak itu? Oh dia anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Aduh, dia beribadah pada Tuhan, kenapa dia nakal? Nah,
itu tidak mencerminkan kepribadian Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sekali lagi pembacaan kita di pagi hari ini boleh memberikan torang pelajaran untuk terus berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi kalau di saat bermain kong tamang so datang pukul, jangan le mau kasih tunjung itu sombong, itu kekuatan, karena torang pekuat ada batasnya. Jadi jangan tuh tamang pukul kong mau balas. Usahakan menghindar. Usahakan jangan sampai mau terjadi perkelahian. Atau kalau orang mau lihat tamang-tamang subakalae, jangan lekong balik mau bilang, oh iyo bahagia jo pa dia, balas pa dia. Nimbolek begitu. Sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan yang mampu memberikan teladan dari Tuhan, mencerminkan teladan Tuhan, orang boleh selalu menjadi penengah. Orang boleh selalu menjadi contoh yang baik. Itu kasih itu selalu ada dalam kehidupan petorang, akan ada selalu sukacita yang akan torang rasakan. Di saat orang menabur kasih dimanapun torang pergi dan berada, itu damai, sejahtera, itu sukacita akan selalu torang nikmati. Apalagi kalau di dalam rumah musim corona begini, mama dan papa jabakalai. Selalu sebagai anak-anak sekolah minggu ikut dia bilang, mama, papa, jangan begitu. Selalu mesti hidup dalam kasih, supaya itu ketentraman hidup, itu sukacita akan selalu torang miliki. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan di hari ini, kita boleh lagi diberikan kekuatan sebagai anak-anak sekolah minggu, untuk mengenali diri kita melalui pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana orang mau tahu itu pribadi dan teladan yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Yaitu orang boleh selalu belajar firman Tuhan. Firman Tuhan banyak memberikan pelajaran. Bagaimana itu semua hal yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga itu boleh menjadi cerminan bagi orang anak-anak sekolah minggu untuk orang lakukan dalam kehidupan setiap hari. Tanamkanlah kasih di dalam kehidupan torang sebagai anak-anak sekolah minggu. Jadilah penabur kasih dimanapun torang pergi dan berada. Maka damai dan sukacita akan selalu torang miliki, bahkan torang berikan dimanapun torang pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan berdoa syafaat, dan walaupun adik-adik sekalian yang akan berulang tahun di minggu yang berjalan ini tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi kita akan bawa di dalam doa. Dan kalaupun ada anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, walaupun tidak dapat disebutkan satu-satu, tapi sebagai anak-anak sekolah minggu mari kita bergumul dalam satu pergumulan. Sebagai anak-anak sekolah minggu kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Untuk itu kakak minta semua sikap berdoa, kunci tangan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Allah yang selalu mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh lagi kami nikmati di pagi hari ini. Biarlah apapun yang sudah kami pelajari bersama-sama di pagi hari ini,
akan Tuhan tanamkan di dalam hati kami, bahkan pikiran kami, sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan sebagai pengasuh-pengasuh sekolah minggu, untuk tetap selalu taat di dalam kasih, untuk selalu menabur kasih di dalam kehidupan kami, sebagai cerminan kami, sebagai pribadi-pribadi yang boleh selalu meneladankan teladan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami saat-saat sekarang ini, di masa-masa sulit yang kami hadapi, berikanlah selalu kami kemampuan Tuhan, bahkan berikanlah kami selalu keyakinan bahwa di saat kami menabur kasih dan berbuat baik terhadap sesama, maka disitulah terletak kebahagiaan hidup kami, maka disitulah terletak segala sukacita kami sebagai pribadi-pribadi, sebagai anak-anak Tuhan yang boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami, bahkan mengingatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi masa-masa sulit, tetapi ingatkanlah kami Tuhan untuk boleh selalu menjadi teladan-teladan yang mencerminkan pribadi-pribadi yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh tercipta di pagi hari ini. Kami pun boleh diberikan kesempatan, boleh memberikan persembahan, dan nantinya persembahan akan dijemput oleh kakak-kakak pembina. Tuhan yang kiranya akan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kiranya itu dapat berguna untuk pelayanan Tuhan yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus yang ada di KGPM Tiberias Amurang. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati persekutuan anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang, anak-anak sekolah minggu yang ada, pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan berkati, agar kami boleh selalu diberikan semangat untuk tetap melayani Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di masa sesulit apapun, biarlah kami boleh selalu mengumandangkan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam doa kami berdoa bersama-sama untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan pengasuh sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu satu persatu yang dalam gumul sakit, tetapi kami berdoa di saat ini Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan, kesembuhan, bahkan pemulihan. Diberkatilah setiap upaya pengobatan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan selalu memberikan kesembuhan, sehingga ada pujian dan syukur yang akan mereka naikkan kepada Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan menikmati sukacita di sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan kiranya memperlengkapi setiap sukacita yang mereka rasakan. Bahkan Tuhan yang akan selalu mengingatkan bahwa di saat mereka bersukacita, biarlah mereka boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh selalu membalas setiap kebaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang ada, untuk tetap teguh dan setia melewati kesulitan di pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh selalu memiliki keyakinan bahwa akan selalu ada sukacita, akan selalu ada pelangi sehabis hujan, akan selalu ada kedamaian, akan selalu ada pemulihan setelah kami merasakan setiap derita yang Tuhan izinkan boleh kami nikmati dan alami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu bersukacita, dan selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa permohonan kami Tuhan, ini sembahyang kami. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan kami dan mengabulkan setiap doa kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini Tuhan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama saat ini.
Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini, mari kita menyanyikan bersama-sama Kasih Pasti Lemah Lembut dan Kasih Pasti Memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Kami mengangkat pujian kepada-Mu Tuhan, karena kami sungguh yakin dan kami percaya penyertaan Tuhanlah yang boleh menyertai persekutuan kami di pagi hari ini. Kami sungguh terberkati oleh semua yang kami terima di pagi hari ini. Dan kami menutup ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan kami percaya sambil kami memohon, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu, bahkan pengasuh sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang, bahkan kita semua yang beribadah di pagi hari ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan dikembalikan kepada pembawa acara. Demikian ibadah anak sekolah minggu sudah selesai dengan begitu baik. Tentunya torang semua so diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan tadi. Dan firman Tuhan tadi yang begitu indah, yang berjudul Mengenali Dirimu. Dan kakak Penatua mau sampaikan, apa yang torang dengar ini, torang boleh lakukan dalam torang kehidupan supaya bermanfaat torang ibadah setiap hari Minggu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan kakak Penatua mau tambahkan, ada ayat hafalan karena torang tidak lama lagi mau Natal Kang. So, tidak sampai 1 bulan semua Natal. Ayat hafalan hari ini mulai minggu ini so ada ayat hafalan yang torang hafal. Ayat yang ke-17 Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Jadi ini orang tua boleh menghafal sekali lagi. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Diusahakan semua anak-anak, orang tua yang mendampingi, tu ayat tadi torang tandai kun torang hafal. Palingnya tidak sampai 1 jam torang sudah hafal, itu namanya anak-anak yang hebat, dahsyat, luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus, disampaikan tentu puji dan syukur torang sampaikan kepada Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir dengan begitu baik semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan atas nama pimpinan sekolah minggu menyampaikan terima kasih buat Kadim, Kakak Andre Adena yang sudah memberi diri menjadi saluran berkat di ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati segala usaha rencana ke depan Kakak Andre dalam melayani Tuhan lewat anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Kiranya Tuhan Yesus Allah sumber berkat memberikan berkat kesehatan, berkat hikmat akal budi, motivasi beban yang murni dalam melayani anak-anak sekolah minggu, sehingga Kakak Andre terus diberkati dalam kehidupan berkeluarga dan sebagai juga ibu rumah tangga, sebagai abdi negara. Tuhan Yesus memberkati. Dan disampaikan juga terima kasih buat Bapak Gembala John Sagrang Sarjana Teologi yang selalu setia setiap minggu mendampingi ibadah komisi anak dalam memegang pianis. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kekuatan yang prima kepada Bapak Gembala serta sukacita iman damai sejahtera dalam melayani Tuhan sebagai ketua PMS yang ada di sidang Tiberias Amurang. Dan terima kasih Kakak Yosua yang memegang langsung multimedia untuk kelancaran live streaming rekaman TV kabel ibadah anak sekolah minggu. Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati Kakak Yosua dalam pelayanan ini dan rencana ke depan Tuhan tolong memberkati. Dan disampaikan juga terima kasih buat keluarga Otai Rorong, Bapak Anton, Bapak Robi dan Bapak Anton yang senantiasa terus memperkenankan akan siaran ibadah komisi anak lewat TV kabel. Kiranya doa dan harapan kami semua, Tuhan memberkati kesehatan kuatan Bapak Robi, Bapak Anton sekeluarga, dan usaha ini TV kabel terus lebih maju, lebih berkembang, terus dibawa kendali Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada beberapa penyampaian. Yang pertama, untuk bertugas ibadah di tanggal 22 November 2012 yang menjadi Kadim Kakak Yowan Winokan, dan yang menjadi MC Kakak Olvi Peters, karena minggu depan dan 2 minggu depan yang bertugas Rayon Kambio. Dimintakan kesediaan dari kakak-kakak pengasuh untuk lebih lagi memberi diri untuk dapat melayani Tuhan lewat Komisi Anak Tiberias Amurang. Dan untuk penyampaian yang menjemput persembahan ibadah hari ini untuk Rayon Lewet, mohon kesediaan Kakak Ina Ruusen, dan Rayon Kambio minta kesediaan dari Kakak Alphonse Kodrat. Itulah penyampaian dari pimpinan Komisi Anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap kita semangat terus untuk beribadah setiap hari Minggu, dan walaupun masih dalam
ibadah di rumah, tetap terang jaga kesehatan, jaga jarak kalau orang bermain. Untuk adik-adik, jaga jarak dan pakai masker kalau orang keluar. Rajin cuci tangan pakai sabun supaya orang terhindar dari virus-virus yang ada. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.